Salam kerahiman. Hari ini 21 Oktober. Kita akan baca dari diary nomor 878B, lanjutan cerita yang kemarin ya. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari, ketika aku mengukur suhu tubuhku, aku berpikir dalam hati, kalaupun suhu tubuhku 1 derajat di atas normal, aku tidak akan bangun, sebab itu akan bertentangan dengan ketaatan. Tetapi ketika aku memperhatikan termometer, tidak ada demam 1 derajat pun. Seketika itu juga, aku melompat berdiri dan pergi ke Komuni Kudus. Ketika dokter datang dan aku memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak memiliki demam 1 derajat pun, dan dengan demikian sudah pergi menyambut Komuni Kudus, ia sangat heran. Aku mohon kepadanya untuk tidak mempersulit aku pergi ke Komuni Kudus, karena hal itu akan menghambat proses penyembuhan. Dokter menjawab, demi damai hati nurani dan sekaligus untuk menghindari kesulitan untuk dirimu sendiri, suster, marilah kita membuat kesepakatan. Kalau cuaca baik dan tidak hujan dan suster merasa sehat, maka silahkan pergi. Tetapi suster harus menimbang masalah ini sesuai dengan hati nurani suster. Kesepakatan itu membuat aku sangat bahagia bahwa dokter itu sedemikian bijaksana demi aku. Ya Yesus, aku tahu bahwa aku telah melakukan apapun yang diserahkan kepadaku. Kini, aku menyerahkan diri kepadamu dan hatiku merasa sangat damai. 878B, lanjutan yang kemarin ya. Pada pagi hari, berarti keesokan harinya, kita masih ingat ya, malam Suster Faustina berdoa pada Tuhan Yesus supaya dia besok paginya dikasih suhu yang normal, supaya dia bisa pergi ke Komuni Kudus ya. Nah, pagi hari itu Suster Faustina mengukur suhu tubuhnya dan dalam hati dia bilang, kalau 1 derajat aja lebih tinggi dari normal, dia tetap nggak mau terima Komuni Kudus. Ini berkaitan dengan ketaatan. Begitu pula ini juga menjadi contoh ya. Kita juga sering melanggar aturan atau melanggar ketaatan. Di sini Suster Faustina sudah punya tekad, walaupun cuma lebih 1 derajat, dia tetap tidak akan pergi demi ketaatan ya. Tapi ternyata setelah diukur oleh dengan termometer, ternyata nggak ada demam sama sekali. Ya, mujizat luar biasa, karena kemarin tadi malam masih panas badannya, pagi hari ini nggak ada demam sama sekali. Jadi dia pergilah ke Komuni Kudus. Kita juga bisa lihat cerita di sini ya. Suster Faustina begitu berharap, begitu ingin dia menyambut Komuni Kudus, bersatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, menerima Tuhan. Keinginan ini pasti Tuhan juga tahu. Keinginan yang sungguh-sungguh Tuhan juga jawab. Tuhan berikan apa yang kita inginkan. Setelah dia selesai komuni, dokternya juga biasa datang kunjungan lagi seperti biasa. Dan si dokter juga heran. Waktu dengar dari Suster Faustina bahwa suhu badan dia normal dan dia sudah menerima komuni. Dokter ini heran karena menurut teori dia atau cara berpikir dia, yang tadi malam segitu panas badannya, pagi ini nggak mungkin jadi langsung normal ya. Tapi dia bikin kesepakatan dengan Suster Faustina. Kalau cuaca baik, tidak hujan, dan merasa sehat, silahkan sambut Komuni Kudus. Tapi kamu sendiri harus menimbang sesuai hati nurani suster. Kita boleh bandingkan juga dengan masa COVID sekarang ini. Dokter merawat pasien sedemikian rupa dengan tujuan supaya si pasiennya sembuh. Dimonitor, diawasi dengan suhu tubuh, dengan lab, dengan cek ini, cek itu, dengan vitamin, dengan obat-obatan. Karena tujuan daripada dokter itu supaya pasiennya sembuh. Begitu pula menurut saya dokter dari yang menjaga Suster Faustina. Dia ingin supaya Suster Faustina ini sembuh ya. Tapi
dokter ini juga bijaksana. Dia tahu kebutuhan dari Suster Faustina untuk menyambut Komuni Kudus. Karena Suster Faustina bilang itu sumber kekuatanku. Oleh sebab itu ada kesepakatan, ya. Kesepakatan, dan ditambah lagi satu pesan, suster harus menimbang sesuai hati nurani. Itu menjadi nasihat buat kita semua juga. Sering kita memaksakan kehendak, kelihatannya kehendak kita itu baik, benar, tapi coba semuanya direfleksikan dengan hati nurani. Apa yang ada di dalam hati kita sebetulnya, tindakan-tindakan tersebut. Kita balik lagi ke cerita Suster Faustina ya. Mengenai tadi, suhu tubuhnya jadi normal. Di situ kembali lagi tadi saya bilang, asal kita punya niat, punya keinginan, punya kerinduan, dan Tuhan jawab. Contoh, mengampuni orang yang bersalah pada kita. Sementara orang bilang susah, ya. Susah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Apalagi kalau salahnya banyak, salahnya numpuk, ya. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sepertinya memberikan saya kemampuan untuk mudah memaafkan orang, ya. Ada orang yang jahat, yang sangat merugikan saya, tapi terus saya selalu berpikir, ya udah terjadi. Kalau saya pegangin terus pun, saya tetap marah sama dia pun, dia belum tentu merasa saya benci sama dia, saya marah sama dia, saya dendam sama dia, atau saya mau balas. Dia hidup biasa-biasa, dia hidup tanpa beban, ya, seolah-olah malah saya yang kesel. Nah, kalau saya berpikir sudah terjadi, ya sudah. Ya sudah, lupain, ampunin. Kalau nggak bisa, doa sama Tuhan, minta supaya Tuhan bantu saya untuk bisa mengampuni dia. Sudah selesai, urusannya sudah selesai. Tapi ada orang juga yang nggak bisa. Dia selalu bilang, Bu Esther, saya nggak bisa. Saya cuma gampangnya aja. Kenapa nggak bisa? Satu, kejadiannya udah terjadi. Kita pegangin terus pun, kita inget-inget terus pun, terus untungnya buat kita apa? Kemana-mana kita mikul beban, ya. Beban kesel, beban marah, beban dendam. Apalagi begitu lihat orangnya, bebannya rasa makin berat. Dan menurut saya satu-satunya yang harus dilakukan adalah melepaskan. Ya udah punya niat, Tuhan saya punya niat, saya nggak mau lagi terbebani dengan segala macam hal, saya mau lepaskan. Jadi tahap pertamanya itu harus punya niat. Nah, kebanyakan orang nggak bisa mengampuni itu karena dia nggak punya niat untuk melepaskan. Enak aja, dia udah bikin susah saya, lupain gitu aja, nggak bisa. Nah, itulah yang membuat dia susah mengampuni, karena nggak punya niat untuk melepaskan. Niatnya kepengen semua orang tahu bahwa dia jahat, saya baik. Dia menganiaya saya menjadi seperti ini gara-gara dia. Jadi dipegangin terus. Terus mau sampai kapan? Lebih baik kita belajar melepas. Langkah pertama, kita punya niat dulu, niat untuk mengampuni. Dengan berdoa, dengan kesungguhan, Tuhan pasti kabulkan. Lanjut ya. Jadi dokter memberi izin kepada Suster Faustina untuk boleh menerima komuni, tapi harus sesuai dengan hati nurani. Mungkin maksudnya dokter ya, kalau Suster Faustina memaksakan kehendak, ya, atau nggak usah Suster Faustina lah ya, mungkin kita lah ya. Kita memaksakan kehendak, padahal udah nggak boleh sama dokter, tapi kita masih memaksakan kehendak. Nggak pakai hati nurani,
kan akibatnya kita mungkin jadi nggak sembuh-sembuh. Karena kita nggak sembuh-sembuh, otomatis dokter masih harus terus merawat kita, menjaga kita. Nah, jadi kalau pakai hati nurani, dokter juga ingin saya sembuh. Oleh sebab itu kita harus kerjasama supaya diperoleh hasil yang optimal. Kini aku menyerahkan diri kepadamu dan hatiku merasa damai. Itu nasihat Suster Faustina untuk kita semua. Serahkan diri kepada Tuhan, maka hatiku merasa damai. Jadi apapun yang sedang kita alami, sakit, penyakit, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, permasalahan yang ada di dalam keluarga, lagi hidup tenang-tenang, tiba-tiba dengar satu kabar, wah ini masalah besar ya. Tapi di sini Suster Faustina katakan, serahkan diri kepada Tuhan dan hatimu akan merasa damai. Itu aja ya untuk hari ini. Saya tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami semua belajar dari Suster Faustina untuk punya niat melakukan sesuatu yang baik, yang berguna. Dan niat tersebut, kerinduan tersebut, engkau lihat, engkau perhitungkan, dan engkau beri jawaban seperti apa yang diharapkan oleh Suster Faustina. Begitu pula dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan, mampukan kami punya niat untuk sesuatu yang baik. Terutama mampukan kami Tuhan untuk bisa mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Masih banyak orang yang sangat sulit mengampuni orang lain. Tapi pada saat ini Bapa, kami mohon rahmat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu untuk mereka, agar mereka punya niat untuk melepaskan segala kemarahan, kebencian, dendam, atau sakit hatinya terhadap orang lain, supaya orang-orang yang pernah bersalah kepada mereka tidak lagi menjadi kendala dalam hidup mereka, tapi mereka punya kemampuan untuk melepaskan, punya niat untuk mengampuni. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan, agar rahmat pengampunan mengalir untuk mereka-mereka yang sedang membutuhkan rahmat yang istimewa ini, agar mereka terlepas, terbebas dari rasa marah, rasa dendam, rasa disakiti, rasa kecewa, dan menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang bebas, yang sungguh boleh hidup hanya merasakan kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.